Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan saudara seiman, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita di tempat ini. Dan kita hari ini mau sama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita yakin kita ada pada hari ini semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Dan semuanya berkat kemurahan Tuhan. Mari hari ini kita bersama-sama memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan
dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Pada minggu-minggu sengsara ini, kami mengingat dan merenungkan kembali penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, guna membebaskan kami dari dosa dan maut. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan anak-Mu, hingga mati di kayu salib demi kehidupan kami. Tolonglah agar kami menyadari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kuatkanlah kami untuk mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak anak-Mu Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita mau menyatakan diri bahwa kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan hanya dekat dengan Tuhan saja ada rasa tenang di dalam diri kita. Dan kita ingin selalu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan menikmati hadirat-Nya. Mari kita sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kaulah perlindungan
Firman Tuhan yang pertama terambil dari Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya dalam hidup kita. Begitu banyak bukti kasih Tuhan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hari ini kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita masih setia kepadanya? Apakah kita masih ada di dalam tangannya dan masih hidup menghidupi segala firman-Nya? Mari kita angkat pujian, tetap setia. Yang tak pernah
saudara, saat ini kita mau datang ke hadapannya untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami juga tidak mengasihi sesama manusia. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, melainkan begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sering menyia-nyiakan waktu dan berkat Tuhan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah dan mampukanlah kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Berita pengampunan dosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Amin. Saya percaya kalau hari ini kita semua boleh datang dengan penuh rasa sukacita, amin. Dan saya juga percaya kalau sukacita yang ada di dalam diri kita itu semuanya karena kasih Tuhan, betul? Dan hari ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kaulah sukacita dalam kehidupanku. Dan dengan bertepuk tangan kita nyanyikan sukacita. Sukacita telah kita terima dan dengan sukacita itu kita mau sama-sama berjalan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan, hanya dengan Tuhan saja, tidak ada keraguan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan denganmu Tuhan. Kita katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku.
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kami-Ku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kau Raja dalam kehidupan kami, berkuasa berjaya untuk selama-lamanya. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kau Raja, Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan Bulan Diakonia BNKP Jakarta. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 146
ayat 1 sampai dengan 3, bawa persembahanmu. Memuji Tuhan. Kembali ke ayat pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Persembahanmu bawa dengan suka, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu ucaplah syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4 dan 5. Tuhan, inilah persembahan.
Allah Bapa kami yang di sorga yang sangat mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Di sepanjang 1 minggu lamanya Engkau telah menyertai, menolong, memberkati kami dalam melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadapan-Mu saat ini Tuhan, membawa sebagian kecil dari anugerah yang Engkau izinkan kami nikmati. Kami mohon kepadamu, terimalah persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di mata-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah para hamba-Mu yang telah Engkau tunjuk dengan Roh Kudus-Mu, sehingga persembahan kami ini benar-benar dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami mohon kepadamu, berkatilah umat-Mu ya Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dan dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Komisi Remaja dan Pemuda.
Terima kasih, biar segala puji-pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi orang yang benar. Tuhan ingin kita untuk hidup di jalan yang benar. Untuk hidup di jalan yang benar, kita perlu mengetahui, memahami, mendengar, dan mengerti isi hati Tuhan. Dan hari ini kita mau menerima firman Tuhan, isi hati Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi Jalan Hidup Orang Benar. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lembah tengah hari. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergetar. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lembah tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergetar. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Ketika kami datang di hadapan-Mu pagi ini, di rumah ibadah ini ya Tuhan, itu adalah sebuah respon kami atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami dan terlebih di hari-hari yang telah kami lewati. Ada banyak pertolongan dan berkat Tuhan yang terus mengalir. Dan itulah makanya kami memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur atas itu semua. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami. Tuhan yang memberikan hikmat dan membukakan hati kami. Jadikanlah sebagai tanah yang subur. Ketika Engkau semaikan firman-Mu, boleh hidup, boleh bertumbuh, dan boleh kami lakukan dalam perjalanan hidup kami siang dan malam. Segala hal-hal yang mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu ini
yang Engkau pakai dalam menyampaikan sabda-Mu juga Engkau urapi dan berikan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada Minggu Info Covid hari ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai ayatnya ke-57. Saya mengajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat 49. Nanti Bapak, Ibu, saudara-saudari membaca ayat 50 dan bergantian sampai selesai di ayat 57. Saya memulai. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau dekat tatkala aku memanggil-Mu. Engkau berfirman, jangan takut. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, Shalom. Yahoo. Hari ini kita memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Nama minggu hari ini adalah Info Covid, yang artinya adalah bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai tema minggu hari ini juga, Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Kalau kita baca tadi ini bicara soal tangisan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, adakah di antara kita yang tidak pernah menangis? Ada. Semua pasti pernah menangis ya. Semua kita pernah merasakan bagaimana air mata mengalir di pipi kita. Ada banyak orang yang menangis, mungkin dia menangis di kamar, mungkin dia menangis juga di kantor, atau di tempat tidurnya, atau di depan umum juga ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak juga alasan-alasan kenapa bisa menangis. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari menangis? Apa yang menjadi penyebabnya? Ada yang menangis karena penderitaan, karena kesusahan yang dialami yang begitu berat. Ada yang menangis Bapak Ibu karena penyakit yang dideritanya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Ada yang menangis karena orang lain juga menyakiti dia. Ada menangis karena dia direndahkan, dihina oleh orang lain, orang di sekelilingnya, bahkan saudaranya sendiri. Ada yang menangis karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi.
Mungkin karena ditinggalkan oleh suaminya atau istrinya atau anak-anaknya. Atau ada orang juga menangis karena putus cinta. Mungkin anak-anak muda ini putus cinta, dia menangis seakan-akan tidak ada lagi cowok lain. Seakan-akan tidak ada lagi cewek lain. Ada yang menangis begitu. Ada yang menangis karena kegagalan dalam hidup. Karena usahanya dia sudah begitu luar biasa berusaha dalam usahanya, tapi dia mengalami kegagalan, dia nangis. Juga ada yang menangis karena pahitnya perjalanan kehidupan ini. Dan sering sekali Bapak Ibu dalam menangis itu, kita akan mempertanyakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan sudah menjauh dari saya? Bapak Ibu yang terkasih, tangisan dengan air mata adalah bahasa hati dan perasaan kita yang kita alami. Bahkan ketika kita tidak punya kata-kata lagi, tidak terucap lagi kata-kata, tapi hanya air mata, hanya tangisan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, tahukah saudara bahwa air mata kita, air mata Bapak Ibu saudara-saudari, pasti Tuhan perhatikan. Tuhan tahu. Apalagi Bapak Ibu kalau kita menangis karena dari hati yang paling dalam. Bukan karena menangis, kata orang, air mata buaya. Ada juga itu air mata buaya. Dia menangis, tapi sebenarnya bukan dari hati. Itu makanya dalam bahasa Nias ada itu, amaidolanya. Namoroi badadeu wengu. Namoroi badadeu wee. Ba mowoi heu dawaheru anak ate. Bana tenga moroi badadeu wengu. Bana tenga moroi badadeu wee. Bahamo woi heu dawaheru. Mugito gai. Jadi ada dua menangis Bapak Ibu. Dalam filosofi orang Nias, dalam kehidupan orang Nias ada dua menangis, ada menangis karena itu berasal dari hati yang paling dalam, dan itu diistilahkan tawaheru anak ate. Tawaheru anak ate adalah timbul dari hati yang begitu dalam. Ate di sini adalah hati yang terdalam. Luar biasa kalau tawaheru anak ate. Itu seluruh kehidupannya. Tapi ada juga tawaheru mau gitu gai. Ini air mata yang timbul dari kepura-puraan. Ini air mata yang timbul karena kemunafikan. Inilah yang disebut dengan air mata buaya. Air mata buaya. Disebut dalam bahasa Nias itu adalah mo gitu gai. Air mata seperti getah pisang. Padu dedegu ya itana maitana fena lowalangi adalah tawaheru anak ate. Ada amin? Tawaheru anak ate dari hati yang paling dalam. Bapak Ibu yang terkasih, maka menangislah. Menangislah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ungkapkanlah di hadapan Tuhan dengan air mata apa yang kamu alami, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Menangislah di hadapan Tuhan. Yeremia menangis terus-menerus kalau kita baca tadi. Karena melihat kehancuran bangsanya begitu mengerikan. Bangsanya dihancurkan oleh Nebukadnezar dan
bangsanya, warganya, para pemimpinnya ditawan, dibuang ke Babel. Dia begitu hancur hatinya melihat keadaan bangsanya. Itu makanya kalau kita lihat tadi, air mataku terus menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya. Lu aitu dawa heureuh anak ate keunia. Bazalua baba aurira badauno kita eli. Ini menunjukkan bahwa tangisan di hadapan Tuhan adalah bentuk doa yang jujur, menunggu tindakan Tuhan. Dan orang yang menangis di hadapan Tuhan seperti Yeremia ini adalah dia mempercayakan seluruh penderitaannya, seluruh kesusahannya dia percayakan kepada Tuhan. Dia tidak mampu lagi dari sisi kemanusiaan dia menghadapinya. Kalau kita lihat lagi yang menggambarkan rasa bagaimana tekanan yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat tadi di ayat 52, 54 dikatakan, seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ini bahasa-bahasa puitis Bapak Ibu. Ini menggambarkan tekanan, ancaman, keputusasaan yang dialami karena penghancuran Bait Allah di Yerusalem. Kotanya dihancurkan. Dan bukan hanya itu, mereka ditawat, mereka dibuang ke Babel. Begitu kejamnya musuh yang sedang memburu mereka, memburu bangsanya. Seakan-akan tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada belas kasihan. Yang kadang-kadang Bapak Ibu juga terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang merendahkan kita, seakan-akan tidak ada peri kemanusiaan. Seakan-akan dia tidak punya Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Dia menghina, merendahkan, bahkan menyiksa kehidupan kita. Bahkan juga di dalam segala penderitaan yang kita alami. Di tengah-tengah situasi yang mengerikan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yeremia tetap memanggil nama Tuhan. Dia yakin bahwa tidak ada situasi yang terlalu dalam yang Tuhan tidak bisa mendengar doa. Bahkan dia katakan tadi di ayat 55 sampai ayat 56. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Makanya nama ngadre son di rongo-rongo ku nama ngadre babanua muroi bakoho-koho uangaref kilidrau. Itu sebenarnya diambil dari sini. Muroi bagabu-gabu gaheu. Ini kan bahasa-bahasa yang begitu luar biasa datang di hadapan Tuhan. Dan tidak ada lubang yang begitu dalam yang Tuhan tidak pernah dengar seruan dari dalam itu. Dan itulah yang diungkapkan oleh Yeremia. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Jangan kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak minta tolongku. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah ungkapan hati yang paling dalam. Seruan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Yeremia. Pada bagian ayat yang ke-57 dikatakan, dia sadar bahwa Tuhan dekat, Tuhan mendengar. Dia katakan, engkau dekat tatkala aku memanggil aku. Makanya muncullah lagu apa?
Tuhan itu sejauh doa. Tuhan itu sejauh doa. Dan itulah makanya di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tuhan dekat kepada orang-orang yang berseru. Tuhan dekat kepada orang-orang yang memanggilnya. Tuhan dekat kepada orang yang menyerahkan seluruh kehidupannya terhadap apa yang dialaminya. Dan ada yang menarik di ayat yang 57 ini Bapak Ibu. Menarik menurut saya. Dia ingat firman Tuhan. Sama seperti tadi. Kalau pembacaan tadi epistel, pembacaan sebelum khotbah ini berbicara tentang apa? Yesus dicobai. Dan apa yang menjadi jawaban Yesus kepada iblis adalah ya firman Tuhan. Maka kalau kita lihat Yeremia di sini dia ingat ada firman Tuhan mengatakan katanya, engkau berfirman, jangan takut. Jangan takut. Firman Tuhan itu adalah menguatkan kita ketika kita berada di dalam kesesakan. Firman Tuhan itu meneguhkan hati kita. Dan itu makanya sering saya katakan, harus ada pegangan kita. Ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Ada firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Kalau tidak ada Bapak Ibu, ya begitu datangnya penderitaan, begitu datangnya pencobaan, kita nggak bisa melawan. Tapi Yesus tadi, ketika datang pencobaan, dia selalu menjawab dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan perenungan bagi kita. Yang pertama adalah menangis di hadapan Tuhan saat menghadapi tekanan hidup bukanlah tanda kita lemah. Mana tahu ada orang, jangan menangis, itu tanda lemah. Ternyata bukan Bapak Ibu. Melainkan bentuk kejujuran hati kita yang terdalam. Dan juga bisa menjadi sarana untuk melepaskan beban emosional kita. Silakan menangis Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada penderitaan, kalau ada beban hidup, kalau ada kesusahan, kalau ada kepahitan dalam hidup, silakan menangis. Tapi jangan terus-menerus tenggelam di dalam tangisanmu. Alkitab dan ajaran iman kita menunjukkan bahwa Tuhan menghargai air mata yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Air mata yang sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Tangisan yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan sangat peduli. Dan itulah makanya muncul lagu apa? Allah mengerti, Allah peduli. Itu adalah sebenarnya diciptakan lagu ini. Bagaimana dia percaya bahwa Allah tidak pernah menutup mata. Allah tidak pernah tidak peduli terhadap orang-orang yang datang di hadapannya dengan air mata dan tangisan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kenyataan hidup kita yang tak dapat dipungkiri dalam perjalanan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Selalu diwarnai dengan berbagai dinamika hidup. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang kita hari ini tertawa. Ada berbagai hal yang kita nikmati, kebaikan-kebaikan. Tapi Bapak Ibu, sekejap saja kita kemudian berganti dengan tangisan. Dan tangisan itu tentu adalah di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita merasakan keberhasilan, tapi tidak sedikit pula yang harus menelan pahitnya kegagalan dalam hidup ini. Gelombang kehidupan di tengah-tengah dunia ini kadang-kadang seperti sebuah hantaman
yang begitu luar biasa, begitu datangnya bertubi-tubi. Sama seperti Ayub itu. Ada yang terjadi dalam hidup, kadang sudah datang penderitaan yang satu, datang lagi. Ya, sudah ada kesusahan, datang lagi kesusahan yang lain. Ini bertubi-tubi. Tapi kita harus belajar kepada Ayub. Sekalipun bertubi-tubi, penderitaan, kesusahan, satu hal yang harus dipastikan, dan Yeremia juga demikian Bapak Ibu. Di dalam ratapan ini kita melihat bahwa dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah menjauh dari Tuhan. Dia terus berseru kepada Tuhan. Dia berpegang teguh kepada Tuhan. Sekalipun bertubi-tubi, banyak persoalan-persoalan kehidupan yang Bapak Ibu saudara-saudari hadapi. Saya kurang tahu seperti apa bertubi-tubinya. Mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam usaha, mungkin dalam kehidupan anak-anak juga, mungkin saja. Mungkin dalam studi juga, mungkin saja. Ada tantangan di sana. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, harus dipastikan engkau terus berpegang kepada Tuhan. Engkau terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menguatkan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu, yang menjadi kekuatan dan harapan kita dalam segala dinamika hidup adalah hanya Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kesusahan dalam hidup, dalam perjalanan kita, itu membuktikan bahwa manusia itu adalah rapuh Bapak Ibu. Baru kita sadar kalau kita berhadapan dengan kesulitan, kalau kita berhadapan dengan penyakit, kalau berhadapan berbagai tantangan dalam kehidupan kita, obenatailah badiso ama. Rupanya wa auriku ade tengah si padesi baik. Rupanya hidupku tidak seperti yang ku alam, yang ku katakan bahwa aku kuat. Kadang-kadang juga sangat penting, perlu diberikan bagi kita hal-hal yang demikian, supaya kita tidak bergantung pada kekuatan kita, tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tapi bergantung kepada kuasa Allah. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Dan orang yang terus bersandar kepada Tuhan, orang yang terus mengandalkan Tuhan, itu makanya dalam Mazmur 126 dikatakan ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sekali lagi Bapak Ibu, Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yakini dan percayalah firman Tuhan ini. Kalau kita melakukan sesuatu dengan air mata di hadapan Tuhan, maka percayalah kita akan menuai dengan sorak-sorak. Dan yang terakhir, saat kita mengalami penderitaan yang begitu berat, dada terasa sesak dan sulit bernafas, Tuhan adalah tempat pelarian dan perlindungan yang pasti. Itu makanya dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 itu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak pernah undur dalam hidup kita. Dia pasti. Dan dalam Mazmur 46 dikatakan, Tuhan itu adalah tempat perlindungan, penolong dalam kesesakan yang sudah pasti. Dan dalam Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan ada kekuranganku.
Kita dapat menangis di hadapan Tuhan dan menyampaikan segala perkara yang membebani kehidupan kita, Bapak Ibu. Seraya meminta pertolongannya. Seraya juga kita menyadari kesalahan dan dosa kita. Kalau kita lihat dalam ratapan ini, Bapak Ibu, sebenarnya Yeremia juga menyadari bahwa itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah keras kepala, tidak mengikuti perintah Tuhan. Bahkan Yeremia sendiri ketika dia menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Ada 40 tahun dia menjadi pembicara, menyuarakan suara Allah di dalam dan di tengah-tengah bangsa Israel. Orang Israel menutup telinga. Bahkan mereka mengganggu Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih, seraya kita juga menyadari kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, mari juga kita menyadari mungkin saja ada tujuan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan berdiam diri. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan keadaan anak-anaknya. Setiap tetes air mata kita ini yang jatuh diperhitungkan dan diperhatikannya. Dia selalu memberikan tepat pada waktunya pertolongannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bila firman Tuhan ini menguatkan kita, terlebih juga merenungkan masa-masa atau minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kesengsaraan yang dialami oleh Kristus itu adalah karena kita. Dan kesengsaraan yang dialami oleh Kristus, terus dia bergantung kepada Tuhan, kepada Bapanya. Dia selalu mengandalkan Bapanya di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Kita sama-sama Bapak Ibu. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Sekali lagi, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah diberikan kekuatan baru melalui firman Tuhan, bahwa Engkau terus mendengar kami tatkala kami memanggil Engkau, bahkan dengan air mata. Engkau terus mempedulikan kami. Engkau terus memperhatikan kami. Apapun penderitaan yang kami alami. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Mereka dihina. Mereka diangkut ke Babel. Dihancurkan kotanya. Bahkan segala sesuatu yang mereka miliki. Yeremia berseru dengan air mata kepadamu. Dan engkau mendengar, memulihkan mereka. Sehingga dia berkata, tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru tiap pagi. Itulah yang menguatkan kami ya Tuhan. Ketika kami berhadapan dalam perjalanan hidup kami tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan berbagai dinamika. Kami percaya ada Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan dalam segala kesesakan yang kami alami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kau sempurna.
Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis jemaat. Salam, Yahobu, Salam. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang pertama sekali beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga diucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta dan adik-adik kami pemuda yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan yang luar biasa dan diberkati di pagi hari ini. Terima kasih atas pelayanannya. Minggu depan kita akan dilayani pengkhotbah Pendeta Leliser Jalin Harefa STH dan pemimpin liturgi SNK Ahmadifa Daily. Sermon para pelayan dilaksanakan hari Jumat pukul 18.30 WIB. Kami berharap dengan rendah hati Bapak Ibu majelis, para pelayan bisa bersama-sama bersekutu bersama menghadiri sermon dimaksud. Terima kasih sebelum. Kunjungan jadwal pendeta jemaat. Pak Pendeta jemaat hari Selasa di lingkungan 6, pendeta fungsional di lingkungan 1. Di hari Selasa, pendeta jemaat di lingkungan 4, pendeta fungsional di lingkungan 3, Kamis, pendeta jemaat di lingkungan 5, dan pendeta fungsional di lingkungan 2. Bapak dan Ibu SNK mohon kerjasamanya untuk menginformasikan tempat dan alamat jemaat yang akan dikunjungi oleh Bapak Ibu Pendeta. Komisi Diakonia akan melaksanakan bulan Diakonia dengan kegiatan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul 10 WIB di lingkungan Gereja BNKP. Kegiatan ini diperlukan bagi warga yang tinggal di sekitar gereja sebagai bentuk pelayanan kasih dan kepedulian jemaat kepada sesama. Oleh karena itu kami mengharapkan, Diakonia mengharapkan dukungan, bantuan seluruh warga jemaat. Apapun bentuk dukungan dan donasi yang kita berikan Bapak dan Ibu boleh berkoordinasi dengan pengurus Diakonia. PA Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, sesudah ibadah pukul 11.30 WIB di ruang ibadah. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa, liturgos Ibu Inagebi Zega. Seluruh anggota Komisi Perempuan sangat diharapkan juga supaya bisa bersama-sama memuji Tuhan. Lingkungan 5. PA Lingkungan 5 dilaksanakan pada hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 13 WIB di Gedung Yafet. Pelayan ibadah Ibu Pendeta Leliser Harefa. Seluruh warga Lingkungan 5 juga dimohon supaya menghadiri PA dimaksud.
PA Komisi Lansia dilaksanakan pada hari Minggu 1 Maret pukul 11 WIB di ruang ibadah. Pelayan firman Tuhan Pendeta Adelila Ia dengan tema Masa Tua yang Terus Berbuah. Oleh karena itu, segenap anggota Komisi Lansia dengan sukacita diundang untuk bisa bersama-sama dalam PA tersebut. Persembahan perpuluhan akan dilaksanakan dalam kebaktian Minggu 1 Maret 2026 pukul 9. Mari Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dalam rangka perayaan Paskah, Komisi Pelayanan Anak, teman-teman KPA melakukan penggalangan dana dalam bentuk takis dan bentuk-bentuk yang lain yang mungkin juga rekan-rekan KPA sudah menghubungi Bapak dan Ibu. Mari juga kita membantu dan memberikan dukungan kepada anak-anak kita, Komisi Pelayanan Anak, karena mereka inilah generasi masa depan kita. Berita kelahiran. Telah lahir putri pertama dari keluarga Bapak Ama Ina Astarahia lingkungan 3 pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 8.29 WIB melalui sesar di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ibu dan anak dalam keadaan sehat dan kita berdoa supaya terus sehat, diberkati Tuhan tumbuh kembangnya. Rapat majelis lengkap PGIW akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Februari di Swiss Belkor Bogor, Jawa Barat. Kita diwakili oleh Bapak Pendeta dan Bapak SNK Aro Zawati Lase. Kita juga dukung dalam doa supaya, ya mohon maaf, maksud kami Bapak Aro Zamati Lase, mohon maaf. Kita berdoa juga supaya sidang ini boleh berjalan dengan baik, dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk pengembangan gereja PGI di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Laporan keuangan. Saldo terakhir kita sebanyak Rp235.831.80 Penerimaan sebanyak Rp15.144.500 dan pengeluaran kita dalam minggu ini sebanyak Rp23.208.994 sehingga saldo akhir sebanyak Rp221.961.337.80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 12 orang. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Bapak dan Ibu, demikian warta jemaat dan ada juga pasang pengantin yang sudah diberkati oleh Tuhan, warga jemaat kita. Dan saat ini Bapak Pendeta akan menyerahkan Alkitab untuk kedua saudara kita atas nama Saudara Howu dan Cynthia dari lingkungan 6. Kita berharap semoga tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, di musim hujan begini jarang pengantin keluar rumah, tapi mereka tetap memberikan yang terbaik untuk datang beribadah. Silakan Pak Pendeta dan pengantin boleh maju di depan. Dokumentasi silakan. Adalah Alkitab firman Tuhan yang menjadi
fondasi dalam perjalanan kehidupan keluarga kalian. Apapun yang terjadi, apapun tantangan, apapun kesulitan, bacalah firman Tuhan yang menjadi fondasinya dan kekuatan. Dan juga kami berharap nantinya aktif di dalam gereja ini menjadi komisi perempuan dan menjadi komisi bapak-bapak. Ya, Tuhan berkati. Selamat. Terima kasih, silakan nanti Bapak Ibu Komisi Bapak sambut saudara kita dan juga Komisi Perempuan, pas banget momentum habis ibadah, juga bisa bersama-sama untuk perkenalan nanti di komisi masing-masing. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan begitu sempurna dalam setiap rencananya dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah gagal untuk mengedapi setiap janjinya di dalam hidup kita. Dan pada hari ini kita akan tutup ibadah dengan menyatakan bahwa Tuhanlah yang lebih tahu dalam kehidupan kita apa yang harus kita lakukan. Dan menyatakan bahwa Tuhan tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kami percaya Kau tak pernah gagal Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami boleh datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Kami telah memuji-muji nama Tuhan. Kami telah menyampaikan rasa syukur kami kepadamu karena terlalu banyak yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap langkah-langkah kami siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini, biarlah pujian kami boleh menjadi
kemuliaan Tuhan, menjadi hormat bagimu, dan juga menjadi saluran berkat-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang meresapkan di setiap hati kami boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami semakin berakar di dalam Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6, mulai dari anak-anak sampai orang-orang tua kami, remaja, pemuda, dan keluarga muda. Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan mereka. Ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan yang hadir menolong, Tuhan yang hadir menghibur, Tuhan yang hadir membukakan jalan. Ya Bapa, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati masa depan anak-anak mereka, juga berkati pekerjaan dan usaha seluruh umat-Mu, baik yang hadir di sini maupun yang ada di tempat yang lain. Demikian juga saya berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir di sini oleh karena berbagai hal yang mereka alami, terlebih penyakit yang sedang mereka derita. Saya berdoa secara khusus buat Bapak Ama Michael Daeli yang sedang dalam keadaan sakit, lemah fisik pada saat ini. Tuhan yang menghampiri, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan dia. Segala penyakit yang sedang bersarang di dalam tubuhnya, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus itulah yang memulihkan dan memberikan kesembuhan kepadanya. Demikian juga nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak Ama Hans, Bapak Ibu Ina Teddy, Ibu Ina Timo, Bapak Ama Jonathan, Bapak Ama Nota, juga Bapak Ama Kristi, dan pemulihan Ibu Ina Deni. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan menjamah mereka untuk memberikan kesembuhan dalam segala penyakit yang sedang mereka alami. Biarlah obat-obat yang mereka makan dan minum, Tuhan berkati dalam tubuh mereka, sehingga itu menjadi alat-Mu untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Saya berdoa buat keluarga Bapak Ama Ina Astara Hia. Engkau telah memberikan anak di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, sekalipun masih di dalam picu atau di inkubator. Tuhan yang melindungi dan menjaga anak itu, Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepadanya. Seluruh alat-alat yang dipasang di dalam tubuhnya, Engkau yang memberkati. Tepat pada waktunya nanti boleh dibawa ke rumah dan menjadi sukacita bagi keluarga. Ibu Ina Astara Hia, pasca operasi, segala bekas operasi, Engkau yang menjamah dan memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, boleh kembali beraktivitas karena pertolongan Tuhan. Ya Bapa, demikian juga saya berdoa buat keluarga yang telah dibentuk beberapa waktu yang lalu. Saudara kami, Howu dan Cynthia, hari ini telah mereka juga terima Alkitab sebagai dasar dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka yang diberikan oleh Jemaat BNKB Jakarta. Tuhan yang memberkati, menjaga mereka. Biarlah mereka menjadi keluarga yang takut akan Engkau, keluarga yang menjadi contoh dan teladan bagi jemaat-Mu. Apapun yang menjadi harapan-harapan mereka, cita-cita mereka, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyalurkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya Bapa di surga, juga berdoa buat seluruh warga jemaat yang berulang tahun. Tuhan yang memberkati mereka,
Berikanlah kebahagiaan dan sukacita. Berikanlah sukacita. Berkati masa depan mereka. Berkati segala hal apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Biarlah mereka juga tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Ya Bapa di surga, saya juga serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kegiatan pelayanan yang kami laksanakan di dalam minggu ini, mulai hari ini sampai hari Minggu depan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami, seluruh para pelayan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan persiapan yang matang, supaya boleh kami melayani Tuhan dengan sungguh, menjadi kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu. Segala hal-hal yang mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, demikian juga program-program pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta. Tuhan yang menolong kami untuk menjalankannya, melakukannya. Juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau pulihkan negara kami dalam segala krisis yang sedang terjadi. Para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, bahkan pejabat-pejabat yang telah Engkau tunjuk di negeri ini. Berikan hati yang takut akan Engkau, hati yang peduli terhadap rakyat. Engkau ingatkan mereka Bapa, bahwa jabatan itu adalah dari Tuhan dan sesungguhnya digunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh warga. Khusus di DKI Jakarta, Tuhan berkati para pemimpin di DKI Jakarta ini, biarlah mereka boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, juga berdoa dengan keadaan cuaca yang sedang kami alami yang sering berubah-ubah, dan kami juga takut dalam menghadapinya. Oleh karena itu Tuhan yang melindungi dan menjaga kami, dan biarlah cuaca Engkau normalkan sehingga tidak mengganggu aktivitas kami, tidak mengganggu segala kegiatan-kegiatan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu cuaca ini, karena semua itu adalah di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, seluruh persembahan yang telah diberi oleh umat-Mu sebagai respon berkat-Mu yang telah mengalir dalam hidup mereka. Engkau terimalah persembahan ini, Engkau tahu isi hati mereka masing-masing, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada umat-Mu. Berkatilah seluruh keluarga anak-anak mereka, berkati pekerjaan dan segala hal yang terus mereka perjuangkan di dalam hidup. Biarlah boleh digunakan juga persembahan ini untuk mendukung kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Akan ada juga kegiatan yang lain setelah kebaktian ini, dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan tutup bungkus kami ke dalam tangan-Mu. Engkau antarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dengan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih, dan dimanapun saudara berada, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom. Yahoo. Tuhan memberkati kita semua.